Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Febianti Silas, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat, gelombang 1, angkatan 4, kelompok 2, tahun 2022. Hari ini saya akan membahas nilai dasar loyal. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sikap loyal seorang PNS dapat tercermin dari komitmen PNS tersebut melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika diangkat menjadi PNS. Disiplin PNS merupakan kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, maka PNS berkewajiban untuk: yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS dan sumpah janji jabatan. 10. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan. 11. Melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. 12. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 14. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 15. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. 16. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, PNS dilarang untuk 1. Menyalahgunakan wewenang. 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. 3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. 4. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. 5. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. 6. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik, bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. 7. Melakukan pungutan di luar ketentuan. 8. Melakukan kegiatan yang merugikan negara. 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. 10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 11. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. 12. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. 13. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 14. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye. Fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dapat menjadi perwujudan dari implementasi nilai-nilai loyal baik dalam konteks individu maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintah. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik berarti sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan
pemahaman ini, ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik. ASN merupakan aparat pelaksana yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa. Tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang ASN dalam mengimplementasikan nilai ini yaitu senantiasa berorientasi kepada kepentingan publik dan memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam menjalankan tugas, seorang ASN harus bersikap netral dan adil, tidak berlaku diskriminatif, harus objektif, jujur, dan transparan. Demikian pembahasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.